di C3 2020 Community. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat ini teman-teman, kita mau mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk bersama-sama menyembah Tuhan pada siang hari ini. Dan pada saat ini akan ada penyembahan yang sangat spesial. Dan kita percaya bahwa setiap penyembahan kita ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang memampukan kita untuk percaya bahwa kuasa Tuhan masih mengalir dan mujizat Tuhan masih dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada saat ini teman-teman, kita mau memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mengangkat tangan kita bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bisa melayani Engkau Bapa, dan pada saat ini kami mau menyembah Engkau, dan kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa darah-Mu yang selalu menutup bungkus kami Bapa, dengan kuasa-Mu yang begitu dahsyat yang terjadi dan mampukan kami untuk mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari teman-teman semua yang ada di mobil, di rumah, di mana-mana, kita menyembah Tuhan kita. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan kita. Thank you Jesus. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih dalam lagi ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Ajar kami untuk lebih dalam lagi ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love. We're within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking in mercy. See, I'm wide awake. Drawing close, stand by grace. All my heart is yours. All fear removed. Reach away, lead me to your
praise is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake, drawing close to my grace, and all my heart is yours. No fear, greater is your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
your presence leads me. Forsake me. Oh, your presence leads me. And you'll never forsake me. Oh, your presence leads me. Forsake me. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Pujian penyembahan yang sangat luar biasa dan sangat indah. Dan begitu juga dengan pada siang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Jimmy. Dan seperti minggu kemarin juga, kita akan menyampaikan kitab Filipi. Dan mari kita sambut Pastor kita, Pastor Jimmy. Yeay! Woo! Woo! Shalom semuanya, welcome again to our online service, C3 2020 Community. A wonderful praise and worship session yang sudah kita jalani bersama-sama. I encourage you untuk just invite your friends and families di tengah masa-masa new normal untuk kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. And then now kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Amin, saudara. Satu shout out untuk seluruh tim puji-pujian BPW yang work so hard to practice. So wonderful guys, we are excited for you, we're happy for you, and we're so blessed by you. Amen. So hari ini kita akan lanjut. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai Filipi 1 dan 2, di mana temanya adalah midway, pertengahan jalan. Bahwa untuk kita percaya kepada Kristus adalah pertengahan jalan kita. Karena next phase-nya, langkah berikutnya adalah untuk menderita bersama dengan Kristus, saudara. Amin. Penderitaan bukan sesuatu kata yang menyukakan, yang exciting gitu ya. Like kita nggak terlalu mendengar banyak sharing mengenai penderitaan. Tapi penderitaan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena waktu kita menerima berkat Allah, janji-janji Allah, kita menjadi percaya kepada Allah. Tapi waktu kita mulai ikut menderita bersama dengan Kristus, kita mulai membuahkan ketergantungan kepada Allah. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali dan menyukakan hati Bapa. Amin. Hari ini kita akan masuk kepada Filipi 3. Dan saya berikan judul hari ini adalah Greater Than Life. Lebih besar dari kehidupan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya teringat di Alkitab ada sebuah cerita mengenai Menara Babel. Ya. Kejadian 11 bercerita mengenai sekelompok orang yang pada saat itu hanya punya satu bahasa dan satu suku. Dan mereka berkumpul bersama-sama dan mereka mengatakan, let's build Babel. Mari kita bangun Menara Babel. Now think about this, kenapa mereka mendirikan Menara Babel hari itu? Alasan mereka mendirikan Menara Babel adalah mereka beranggapan dan percaya pada saat itu bahwa Tuhan membutuhkan jalan untuk turun sampai ke bumi. Dan oleh karenanya dengan Menara Babel yang dibangun oleh mereka berharap untuk membantu Tuhan. Atau mereka berharap untuk mendapat akses kepada Tuhan. Sehingga memudahkan Tuhan dan memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apa sih yang kita bisa ambil benang merah ini? Apakah sampai hari ini masih ada menara-menara Babel yang sedang dibangun oleh kita semua? Well, kita bisa ambil cerita dari misalnya piramida. Ya, piramida di Mesir begitu terkenal. Piramid adalah sesuatu yang sangat kental dengan afterlife, kehidupan setelah kematian. Ya, satu kepercayaan yang dipegang teguh oleh bangsa Mesir. Mungkin kita juga membangun Menara Babel melalui bahwa kita mencoba untuk melakukan kebaikan, 100% melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Atau kita melakukan mencegah kehidupan kita dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan sesuatu. Mungkin kita tidak makan hal-hal tertentu, atau kita tidak melakukan hal-hal tertentu. Nah pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa manusia sampai hari ini kita masih sama dengan pada saat itu? Yaitu kita mencoba membangun Menara Babel.
Satu hal yang kita bisa rangkumkan adalah bicara mengenai agama. Ya. Kenapa orang itu bicara mengenai agama? Karena walaupun kepercayaan kita berbeda-beda dan tidak sama, tapi kita semua percaya satu hal yang sama, yaitu ada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Sesuatu yang lebih besar daripada hidup kita saat ini. Karena kalau kita nggak percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantikan kita, maka kita untuk apa melakukan semua itu? Membangun menara Babel, melakukan kebaikan 100%, membangun struktur-struktur, melakukan aktivitas-aktivitas agamawi. Kenapa gitu? Untuk apa? Nggak ada tujuannya. Tapi we all do it that one way or another. Kita melakukannya dengan satu cara atau yang lain karena kita semua percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada hidup kita saat ini dan hidup kita di muka bumi ini. Saudara, hari ini saya mau baca dari Filipi 3 ya, ayat 2 sampai ayat 7. Saudara ya, kita baca sama-sama. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku, kata Paulus, lebih lagi. Lalu Paulus bercerita tentang credentials dia. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini sesuatu kata menurut saya kombinasi kata-kata yang sangat keras ya, sangat keras, cenderung kasar menurut saya. Kalau kita baca firman Tuhan ini ayat kedua dan ayat ketiga dan ayat keempat, kita punya satu konklusi, yaitu orang-orang yang mengandalkan hal-hal lahiriah oleh Paulus diberikan predikat sebagai siapa saudara? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat palsu. Waduh. Ini luar biasa sekali, sesuatu yang keras sekali pesannya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa sih orang-orang ini sampai disebut begitu kasar, begitu keras oleh Paulus? Karena kita melihat bahwa predikat-predikat yang disandang atau dalam firman ini mengatakan hal-hal lahiriah. Ya, hal-hal lahiriah ini menghasilkan atau membuahkan kesombongan. Ya. Mungkin kita ada kalimat yang kita lebih familiar, yaitu misalnya sombong rohani. Mungkin kalau kita melihat sejarah daripada orang kitab perjalanan orang-orang Yahudi, mungkin kita mulai mengerti ada yang namanya hukum Taurat. Kita mulai mengerti bahwa di situ dilakukan begitu banyak perlindungan atau ekspansi daripada hukum Allah supaya untuk melindungi hukum Allah itu sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu hebatnya yang diterapkan oleh orang Yahudi sampai nggak ada juga yang bisa sampai kepada Allah. Jadi sesuatu yang baik jadi diekspansi menjadi sesuatu yang kurang baik. Yang dimana seseorang itu harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi apa yang dihasilkan daripada sana adalah suatu kesombongan lahiriah. Karena merasa adalah, oh saya sangat mengerti hukum Taurat, hidup saya nggak pernah cacat, saya sangat taat dan sebagainya, saya hafal kitab Taurat. Ya, akhirnya yang menjadi fokus adalah bahwa saya percaya saya bisa selamat, saya percaya saya nggak butuh Allah, saya bisa selamat, saya bisa work my way towards salvation, saya bisa bangun menara Babel saya sehingga saya bisa akses kepada Tuhan. Fokus daripada hal-hal lahiriah menggeser fokus kita yang tadinya seharusnya kepada Allah menjadi kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya oleh Paulus digunakan kata-kata yang begitu keras yang mengatakan bahwa
Orang-orang itu disebut anjing-anjing, pekerja jahat, dan penyenat-penyenat palsu. Tapi oleh karenanya Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa sih yang menjadi keuntungan dahulu? Yaitu yang dikatakan dia, bahwa dia orang Ibrani asli, bahwa dia tidak bercacat, bahwa dia menganiaya jemaat, bahwa dia melakukan itu semua. It was a benefit. How was it a benefit bagi Paulus? Bagaimana itu menguntungkan Paulus? Oh ya, dia diberikan jabatan, dia diberikan kuasa, dia dipercayakan. Semua itu karena hal-hal yang dia lakukan. Tapi hari ini dia katakan bahwa sekarang hal-hal tersebut kuanggap rugi karena Kristus. Nah, kalau ada sesuatu yang dianggap rugi oleh Paulus, maka pertanyaannya, apa yang dianggap keuntungan hari ini oleh Paulus? Ya, semua itu dianggap satu kerugian. Jadi hari ini apa yang dianggap keuntungan bagi Paulus? Nah, Paulus menceritakan di Filipi 3 ayat 10 sampai 11, ya. Ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada 3 hal yang menurut Paulus adalah sebuah keuntungan. Ya. Yang pertama adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, this is so significant, sesuatu yang penting sekali. Bahwa kita bukan hanya mengenal Kristus, tapi juga kuasa kebangkitannya. Banyak orang yang mengenal Kristus, banyak orang yang pernah dengar mengenai Kristus, banyak orang yang pernah baca tentang Kristus, bahkan mungkin nonton filmnya tentang Kristus. Tapi just because kita mengenal Kristus, gak berarti kita mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, di saat ini kita mendengar banyak sekali yang disebut oleh Tuhan, yang disebut sebagai Tuhan. Mungkin disembah, mungkin orang percaya menjadi asas percaya. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dan menjadi unik kepada Yesus, yaitu kuasa kebangkitannya. Waktu Yesus mati dan bangkit, ada satu musuh yaitu maut yang dikalahkan. Sampai hari ini semua orang bisa melakukan banyak hal. Mungkin kita sakit bisa jadi sembuh. Apapun kita bisa lakukan. Tapi belum ada sampai saat ini kebangkitan dari mati. Bangkit sementara bisa saja. Tapi bangkit selama-lamanya tidak ada. Oleh karenanya keunikan inilah yang membedakan Kristus dengan ilah-ilah yang lain. Saudara dan saya, kita harus bangga memiliki Tuhan yang bangkit dari mati selama-lamanya. Karena waktu maut telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa berdiri melawan kita? Melawan Tuhan? Nggak ada, saudara. Karena maut adalah musuh satu-satunya, ya, yang dimana nggak ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Oleh karenanya Paulus mengatakan, jangan hanya mengenal Kristus, tapi kenalah kuasa kebangkitannya. Waktu kita kenal kuasa kebangkitannya, kita nggak perlu menjadi takut lagi akan apapun. Karena maut, musuh terutama, telah dikalahkan. Amin. Yang kedua, bicara mengenai persekutuan dalam penderitaannya. Sekali lagi Paulus menyebut kata penderitaan. Saudara, di sermon seksi yang pertama diingatkan bahwa ada hal yang lebih dari sekedar percaya, yaitu menderita. Bagi kita diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bersama dengan Kristus. Dan oleh karenanya Paulus bicara persekutuan dalam penderitaannya. Saya di masa muda saya itu saya itu sports competition. So I play competitive sports, right? Jadi kita betul-betul bermain bukan hanya sebagai hobi, tapi competition. Nah, saya ingat di dalam latihan-latihan yang kita alami, itu latihan kita sangat intens, sangat intensitasnya tinggi. Betul-betul rasanya mau mati, kadang-kadang rasanya betul-betul mau mati. Kalau melihat latihan sampai ada yang muntah dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang setiap hari kita lihat. Tapi ada sesuatu yang unik mengenai suffering, fellowship in suffering.
Waktu saya ingat kami sebagai satu tim kita berlatih bersama-sama. Sengsara sama-sama, menderita sama-sama, mau mati rasanya sama-sama. Kita menemukan dan melihat who we are and who they are. Kita mulai melihat karakter-karakter sesungguhnya, saudara. Mungkin ada karakter-karakternya yang waktu dia menjadi letih sekali, maka menjadi sangat pemarah. Atau waktu dia merasa takut menjadi letih, dia mulai curang. Ya, harusnya larinya 20 putaran, dia hanya sengaja larinya lambat-lambat supaya 19 putaran, lalu akhirnya selesai bersama dengan kita semua. Kita bisa melihat banyak hal melalui penderitaan. Nah, oleh karenanya Paulus berbicara mengenai persekutuan dalam penderitaannya. Bahkan ditambahkan, Paulus menambahkan, bersukacitalah orang yang dianggap layak untuk menderita bagi nama Kristus. Saya ingat di Kisah Para Rasul, rasul-rasul ditangkap, diadili, disesah, kemudian dilepaskan dengan satu peringatan. Jangan engkau memberitakan lagi berita Injil Kristus. Lalu mereka keluar dan apa yang terjadi? Bahwa jemaat justru semakin ditambah-tambahkan. Murid-murid justru semakin semangat karena mereka bersukacita karena dianggap layak untuk menderita bersama dengan Kristus. Bukankah itu sesuatu yang ironis? Banyak orang bicara, saya nggak mau menderita, saya hanya mau menerima berkat, saya nggak mau menderita, saya hanya mau menerima the good things of Christ. Tapi ingat, Paulus mengingatkan kita bahwa there is things bahwa just to trust God is just the midway. Tapi sekarang bicara mengenai persekutuan di dalam penderitaan. Kira-kira saudara, kenapa murid-murid begitu bersukacita? Karena saya percaya di dalam penderitaan, di dalam persekutuan dalam penderitaan bersama dengan Kristus, kita semakin bisa punya kesempatan untuk mengenal Dia. Bisa melihat Dia akan hal-hal yang mungkin di dalam berkat, di dalam good times, kita nggak bisa lihat. Contohnya, ya, kesetiaan Allah. Kemurahan Allah, perkenanan Allah, bagaimana kita rasanya, wah udah deh, habis deh, gone dah, habis deh, gone. And then suddenly di dalam tengah tekanan yang begitu luar biasa, kita melihat, wow, pertolongan perkenanan Allah dalam hidup saya luar biasa. Kebajikan, kasih karunia Tuhan. Wah, saya udah tahu, saya salah nih. Suatu hari saya menanam jagung, dan waktu kita menanam jagung saya realize satu hal, bahwa kita salah lokasi, salah profil tanah, salah semua-muanya. Tapi di tengah tekanan yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan hujan sehingga pertumbuhan yang dialami begitu bagus luar biasa. Orang lain menuai 1 ton, kita bisa menuai 7 ton, 8 ton. Dan di situ saya bisa melihat di tengah tekanan, suatu yang rasanya bagi kami itu satu penderitaan yang luar biasa. Tapi bagaimana penderitaan itu menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana kita bisa melihat kasih karunia Tuhan. Saya hari ini kalau dikatakan orang kasih tips dong bagaimana bercocok tanam yang baik. Tips saya cuma satu, andalkan Tuhan, tanya Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Kita bisa lihat kasih Allah yang sempurna. Kita bisa merasa dibela, saudara. Mungkin situasi saudara lagi difitnah. Situasi saudara lagi tidak diuntungkan. Tapi justru di dalam keadaan-keadaan seperti itulah kita bisa melihat tangan pembelaan Tuhan. Waduh Tuhan, wah luar biasa. Saya udah gak punya pembelaan. Tapi Tuhan bela hidup saya. Mujizat Tuhan, kita bisa lihat. Jadi disinilah Paulus mengatakan bahwa persekutuan dalam penderitaan itu sesuatu yang valuable. Karena persekutuan dalam penderitaan itu justru membawa kita untuk mengerti, masuk ke dalam fase pewahyuan, masuk dalam fase di mana sifat-sifat Allah yang begitu banyak itu disingkapkan agar kita semakin mengenal kepada Allah. Oleh karenanya yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, di sini dikatakan bahwa kita bukan hanya mengenal kuasa kebangkitannya,
Kita bukan hanya mengenal sifat-sifat dan karakter Allah, tapi kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ini sesuatu yang fundamental, sesuatu yang basic bagi kerohanian kita. Yaitu bukan saja kita memulai dengan baik, tapi kita harus mengakhiri dengan baik. Don't stop midway, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti waktu penderitaan itu datang. Jangan berhenti waktu kita merasa satu tekanan yang luar biasa. Jangan berhenti waktu kita rasa difitnah demi Kristus. Jangan berhenti dalam segala tantangan yang ada di dalam hidup kita. Karena ingat saudara bahwa kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini janji pada Tuhan kepada kita. Alkitab menuliskan, dan mungkin kita semua familiar mengenai cerita Esau. Ya, saudara, di mana Esau satu hari mungkin lagi panas sekali. Kalau saudara belum pernah ke Timur Tengah, Anda mungkin perlu sekali-sekali jalan-jalan ke Timur Tengah setelah semua situasi ini selesai. Dan memang sungguh kalau di tengah keadaan bulan Mei, bulan Juni di mana keadaan itu bisa 40 derajat dan sebagainya. I can imagine Esau itu lagi capek, kepanasan, dia datang dan dia melihat kacang merah favorit dia. Dan di situ tanpa banyak pikir panjang dia mengatakan kepada Yakub, boleh enggak saya minta? Dan Yakub tentu seperti yang kita tahu mengatakan kepada Esau, boleh. Tapi tukar ya dengan warisan ya, dengan your first right ya, birthright. Dan Esau dengan mudahnya mengatakan, sure, why not? Karena di bayangan dia adalah nggak ada hal yang lebih besar, ya, nggak ada hal yang lebih besar dibanding semangkuk kacang merah itu pada saat itu. Tapi hari ini, saudara, saya mau ingatkan, there are things, ada hal-hal yang greater than life today. Ya, mungkin kita hari ini merasa daripada kita melayani Tuhan, mungkin kita lebih enak kita having fun, keluar piknik. Daripada kita ngurusin jemaat Tuhan, lebih baik kita ngurusin diri sendiri. Daripada kita koordinasi, lalu kita malah dibikin susah. Udahlah mendingan kita nggak usah gereja-gereja, nggak usah Tuhan. Rasanya nggak mungkin. Saudara, don't trade. Jangan barter warisanmu dengan semangkuk kacang merah. Paulus mengingatkan kita bahwa kewarganegaraan kita di surga adalah jauh lebih besar daripada hidup kita di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, ingat hari-hari ini. Waktu kita menjalani kehidupan kita di tengah segala macam tantangan, di tengah segala macam penderitaan. Ingat bahwa waktu kita menderita bersama dengan Kristus, kita menemukan karakter Tuhan. Waktu kita mengenal Kristus, kita juga mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang terakhir, bahwa kebangkitan menanti kita untuk masuk ke dalam kehidupan dan kehidupan yang kekal abadi. Amin saudara. So, join us next week. Kita akan masuk kepada penutupan daripada Filipi. Ini sesuatu yang so important. I'm so blessed dengan kitab Filipi yang terakhir, yaitu Filipi 4, di mana Paulus membagikan bagi kita resep kehidupan dia sehingga dia bisa setia all the way sampai akhir. Amin saudara, yuk kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih, terus ingatkan bagi hidup kami bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar daripada kehidupan kita saat ini, yaitu kehidupan kekal abadi yang menanti kami, menanti kita semua untuk bersama-sama dengan Yesus to rule and govern, untuk memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang beri kami semua kekuatan, pembelaan-Mu selalu menyertai kami, favors, perkenanan Allah, tidak pernah meninggalkan kami, kebajikan dan kemurahan Allah senantiasa mengikuti setiap daripada hari-hari kami, mulai dari hari ini sampai hari yang akan datang. Dalam nama Yesus semua katakan, amin. Guys, it's been a blessing for me, Philippians, and I hope you are blessed dalam seri Filipi ini, dan I will see you next week dalam rangkuman daripada seri
kita Filipi bersama dengan Filipi pasal keempat. Amin. God bless you. Have a wonderful, wonderful week ahead. Have a victorious week ahead bersama dengan Kristus. Amin. God bless you guys.